sehebat dan sekuat apapun kita hari ini, manusia adalah makhluk yang terbatas. Sehebat, sekuat apapun kita hari ini, kita adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Boleh saya katakan bahwa kita dikunci dalam keterbatasan oleh Tuhan. Kita dikunci dalam keterbatasan. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita hari ini, kita dikunci dalam keterbatasan. Kenapa itu terjadi? Dan kenapa Allah ciptakan kita manusia dalam lingkup dibatasi? Keterbatasan itu Tuhan izinkan, Tuhan buat dalam kehidupan kita manusia. Kenapa itu terjadi? Satu, karena manusia harus bergantung sama Tuhan. Nggak bisa tidak. Sebebas-bebasnya kita, ada keterbatasan yang Tuhan buat. Tuhan membuat manusia itu terkunci dalam banyak hal, dalam keterbatasan. Nah, Bapak Jemaat yang diberkati Tuhan, tentu ini suatu hal yang menurut saya adalah wajar dan masuk akal. Masuk akal, karena pada akhirnya kita manusia ini juga harus kembali kepada Tuhan. Enggak bisa enggak. Sebab tadi saya katakan, Tuhan tidak mungkin menciptakan kita manusia memiliki kehendak bebas yang sebebas-bebasnya sampai memungkinkan manusia itu dapat berdiri sendiri tanpa Tuhan. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Sebebas-bebasnya kehendak bebas yang ada dalam kehidupan kita, manusia dikunci dalam keterbatasan oleh Tuhan. Itu maksudnya agar apa? Agar supaya kita bergantung sama Tuhan. Karena juga nanti pada akhirnya kita kembali sama Tuhan. Nah, kalau saudara dapat renungkan ini secara benar, secara baik, ini semua demi kebaikan saudara dan saya. Ini Tuhan buat agar kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ini semua demi kebaikan kita, Bapak Ibu. Nah, yang saya maksudkan begini, kalau kita berbicara tentang logika, nalar, kepinteran, kemampuan, itu bisa tanpa batas. Kalau kita bicara logika, kepinteran, kemampuan, itu bisa tanpa batas. Oh, itu akan terus terjadi dalam kehidupan manusia tanpa batas. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Karena memang Allah memberikan kita suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kepintaran manusia bisa tanpa batas, bisa ya, bisa tidak, tergantung kondisi manusia itu sendiri. Kalau dia sehat jasmani rohani, maka kalau dia belajar, pintar loh dia, hebat loh manusia itu. Oh, luar biasa manusia itu. Karena Allah memberikan dalam kehidupan manusia itu talenta yang dapat dikembangkan dengan maksimal, dan itu bisa tanpa batas, bertumbuh terus, asal dia mau belajar sungguh-sungguh. Nah, yang saya maksudkan, Allah menciptakan kita manusia dikunci dalam keterbatasan itu mengenai ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan saudara bisa lihat. Mengenai hati. Dan di dalam hati itu ada roh. Ini yang diciptakan terbatas oleh manusia. Apapun yang saudara masukkan dalam dirimu, dalam jiwamu untuk memenuhi ini, tidak bisa selain Tuhan yang ada di sini. Apapun. Jadi kalau soal berbicara kemampuan, berbicara logika, berbicara nalar, berbicara kepintaran, manusia dapat bertumbuh tanpa batas. Selama dia hidup di muka bumi ini, kalau dia mau belajar, dia bisa luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan peradaban manusia yang hari ini usianya sudah berapa ribu tahun? 2000 tahun kan? 2020 tanggal Masehi, tahun Masehi. Itu manusia sudah tembus ke Mars. Tembus ke Mars.
Nah, coba saudara bayangkan kalau manusia itu tetap ada, peradaban manusia ini terus berjalan, entah jutaan tahun atau miliaran tahun ke depan, apa jadinya manusia? Bisa-bisa manusia bisa menciptakan jembatan yang bisa dari bumi ke surga. Bisa jadi. Karena manusia itu terus berkembang, logika, nalar, dan kepintarannya terus berkembang. Usia peradaban manusia yang sudah menginjak 2000 tahun aja sudah luar biasa seperti sekarang. No, apalagi kalau manusia itu, peradaban manusia itu tidak ada batasnya. Wah, hebat, luar biasa manusia itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan buat suatu hal, aturan, tatanan Tuhan. Manusia hanya 70-80 tahun di muka bumi ini, 90 ataupun 100 tahun, dan bumi ini akan berakhir ceritanya. Itu sudah ada dalam tatanan Tuhan. Soal ini jangan diragukan, saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan, tinggal bagaimana kita mengembangkan. Kalau soal ini, tapi kalau berbicara soal hati, dalam jiwa manusia, dalam roh manusia, satu hal yang saudara harus pahami, hanya Tuhan yang bisa mengisi. Apapun di bawah kolong langit ini tidak mungkin bisa mengisi kekosongan jiwa ini dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan yang bisa ada di sini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, namun sayangnya bahwa manusia tidak menyadari ini. Manusia mungkin juga di antara saudara nggak menyadari ini. Kekosongan yang dibuat Tuhan, di mana hanya Tuhan yang bisa ada untuk mengisi kekosongan jiwa manusia. Nah, manusia coba mengisi kekosongan ini dengan keindahan dunia. Manusia coba mengisi ini dengan harta. Manusia berusaha untuk mengisi ini dengan barang-barang branded. Manusia coba mengisi ini dengan segala hal, kedudukan, dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa. Tidak akan bisa selain Tuhan yang ada di dalamnya. Artinya apa? Bahwa kita harus bergantung sama Tuhan. Kita nggak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Sebebas-bebasnya manusia, satu tatanan aturan hukum Allah yang dia buat, manusia harus kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Contoh, ada suami-suami itu sekali diomongin sama istri, Pak, langsung dengar sama istri. Padahal ini suami gagah, ini suami dihormati, dia punya kedudukan, jangankan pegawainya yang di rumah, pejabat-pejabat juga sungkan sama ini suami. Tapi kalau sama istri ngomong, Pak, langsung dengar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bagi suami ini yang sanggup mengisi jiwanya hanya istrinya, orang lain nggak bisa. Makanya dia tunduk sama istri, makanya dia dengar-dengaran sama istri. Nah, mudah-mudahan suami-suami di sini seperti itu. Amin. Kenapa? Karena si suami ini jiwa kekosongan yang ada dalam jiwanya itu hanya si istrinya yang bisa memenuhi itu. Lain dari itu nggak bisa. Nah, sama halnya. Tapi sayang tadi saya katakan bahwa tidak banyak di antara kita yang menyadari hal ini. Bahwa ada kekosongan, di mana kekosongan dalam diri manusia itu, kehormatan, harta, keindahan dunia, barang branded, hal-hal yang ada di bawah dunia, dalam dunia, tidak bisa memenuhi kekosongan itu selain. Tidak bisa. Saudara mau lari kemanapun, ini tetap hanya Tuhan punya tempat, nggak bisa hal-hal lain. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat dalam Injil Lukas pasal 16, ada peristiwa
peristiwa ada seorang kaya berjubah ungu di sana, yang setiap harinya hidupnya itu indah sekali. Makan, minum, pesta pora, segala keindahan dunia dia nikmati dengan luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika dia mati? Dia baru menyadari bahwa kekosongan ini yang dia anggap selama dia hidup di bumi sudah terisi penuh dengan keindahan, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika dia mati, dia sadar ada yang kosong dalam jiwa. Jangan sampai ini berlaku dalam kehidupan kita. Mumpung hari ini saya sadarkan kita semua, jangan sampai terjadi ketika kita mati kita sadar bahwa ada kekosongan jiwa dalam kehidupan kita yang tidak kita isi selama kita ada di muka bumi ini, yang luput dari perhatian saudara dan saya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, saya takut bahwa di antara kita ada yang tidak menyadari hal ini. Saya khawatir, jujur, sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara, saya takut, saya khawatir saudara tidak sadar akan hal ini. Sehebat, sekuat apapun kita hari ini, kita harus bergantung sama Tuhan, dan yang sanggup mengisi kekosongan ini ketika kita tempatkan Tuhan di sini. Apapun yang kita miliki saat ini nggak sanggup untuk mengisi ini. Tidak mungkin sanggup mengisi itu semua. Nah, lebih menjadi keprihatinan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan hari-hari ini, ada gereja yang tidak menekankan ini, tidak mengingatkan ini kepada jemaat. Contohnya gereja-gereja yang condong kepada teologi kemakmuran, yang mengarahkan jemaat, mendoakan jemaat untuk diberkati, untuk dilimpahkan segala berkat. Ini apa sih maksudnya? Tidak mengarahkan jemaat untuk mengisi kekosongan jiwa dengan Tuhan harus ada di dalamnya. Sebaliknya, mengarahkan jemaat untuk meraih segala keindahan dunia dan berkat dunia. Bapak Ibu, ini satu hal yang salah dan menyesatkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang menjadi prioritas adalah harta benda, adalah segala keindahan dunia. Kenapa Tuhan yang tidak dijadikan prioritas dalam hal ini? Nah, ini terjadi ada gereja yang menekankan hal itu bagi jemaat, tidak mengingatkan jemaat bahwa ada kekosongan dalam jiwanya yang perlu diisi, dan yang hal itu hanya dapat diisi oleh Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu harus paham ini, harus sadar ini. Mumpung kita masih ada di bumi ini, jangan sampai ketika kita dipanggil Tuhan, kita baru sadar bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Si orang kaya yang mati ini ngomong sama Abraham, "Bapak Abraham, tolong saya Kak, bisa nggak salah satu dari yang ada di situ ke bumi untuk memberitahu keluarga saya, supaya mereka bisa lebih takut akan Engkau." Kira-kira begitu mungkin bahasa sederhananya. Tapi apa kata Bapak Abraham? Oh, enggak bisa. Cukup bagi mereka ada kesaksian para nabi dan ada kitab-kitab para nabi. Cukup itu untuk menjadi petunjuk bagi mereka untuk bisa layak dan berkenan bagi Bapa di surga. Cukup itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau membawa kita untuk memahami perkara ini dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya kalau saudara rajin baca Alkitab, kalau saudara benar-benar rindu mau belajar dan mau mendalami kebenaran firman Tuhan,
Jauh-jauh hari orang-orang kudus dalam firman Allah, dalam perjanjian lama sudah mengingatkan kita dalam ayat ini. Mazmur 42. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Pemazmur hendak mau memberi pesan dalam kehidupan kita bahwa apapun di bawah kolong langit ini tidak sanggup dan tidak mampu mengisi kekosongan jiwa selain Allah yang hidup dalam hidup kita. Coba kalau saudara renungkan ayat ini. Seringkali mungkin kita nyanyikan lagu-lagunya. Nah, kita kebanyakan malah tidak merindukan Allah ada dalam jiwa kita. Kita malah berusaha untuk memenuhi kekosongan ini dengan hal-hal yang seperti ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya kalau kita nggak mati-mati sih nggak masalah. Tapi satu kali waktu kita manusia ini pasti berakhir. Dan kita akan diperhadapkan di takhta pengadilan kudus Tuhan. Kenapa kita nggak memperkarakan ini dalam kehidupan kita? Kenapa kita nggak mempersoalkan ini mulai hari ini dan seterusnya? Kita malah berusaha mengisi kekosongan ini dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kita terlambat dan menyesal di kemudian hari, Bapak Ibu. Nah, Mazmur pasal 73 juga mengingatkan kita. Coba saya undang pemain musik tadi, maju lagi. Pemain musik lagi. Coba Mazmur 73, buka ayat itu. Mazmur 73. Mari Om Yeng, mari. Jangan malu-malu Om Yeng, mari. Apa Alkitab katakan di sana? Ayat 25 dan ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Para orang-orang kudus sudah cukup mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sanggup mengisi kekosongan jiwa selain Tuhan ada di sini. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita harus sadari ini Bapak Ibu. Mumpung Tuhan masih beri kita waktu, ayo kita sadari ini bahwa betapa penting dalam kehidupan kita soal ini. Nggak bisa diisi oleh keindahan dunia, nggak bisa diisi oleh harta, nggak bisa diisi oleh mobil mewah, nggak bisa diisi oleh barang branding, nggak bisa diisi oleh apapun selain Tuhan di dalamnya. Kita dikunci dalam keterbatasan. Ingat itu. Agar supaya apa? Kita kembali kepada yang menciptakan kita. Kita harus kembali bergantung penuh kepada Tuhan. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Gak bisa, dunia gak bisa mengisi ini, gak bisa Bapak Ibu. Saudara mau jungkir balik bagaimanapun, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan sudah begitu, tatanan Tuhan itu sudah begitu. Saudara ingat gak Yesus pernah ngomong dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14, kalau engkau minum air ini engkau tetap haus, tapi jika engkau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Artinya bahwa hal-hal jasmani tidak bisa mengisi ini. Keindahan, harta benda, kekuatan, jabatan, apapun gak bisa memuaskan, gak bisa mengisi ini. Selain kita arahkan hati kita dan kita biarkan Tuhan mengisi kita, memenuhi dada kita dengan air yang dari Tuhan, air kehidupan dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya nggak cepat bertobat, mungkin saya sama. Saya akan mengisi kekosongan ini dengan jabatan, dengan jemaat, jumlah jemaat, dengan apa lagi, dengan hal-hal yang lain. Tapi enggak. Saya sadar bahwa ada suatu rongga dalam hidup saya ini yang hanya Tuhan yang bisa ada di situ. Istri saya nggak bisa memenuhi kekosongan ini, nggak bisa. Dia terbatas. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan hal-hal yang saya sampaikan dari mimbar ini, bertujuan ya ini untuk kita sadari ini. Minta maaf kalau saya tidak mengarahkan saudara untuk mendoakan saudara, saudara dilimpahkan dengan berkat-berkat materi, enggak. Karena saya tahu itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan dan Tuhan tidak salah. Tidak salah orang untuk memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang saya pergumulkan, yang saya permasalahkan Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak menyadari ini hari-hari ini. Bahwa ada hal yang kosong, di mana hanya Tuhan yang bisa mengisi. Istrimu nggak sanggup, nggak bisa. Sebaliknya suamimu nggak bisa. Barang siapa yang minum air yang aku berikan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo sadari ini dan persoalkan ini dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kita lupakan ini. Karena banyak orang Kristen tidak sadar, tidak paham soal ini. Jangan sampai ketika kita dipanggil Tuhan, baru kita kaget. Ada yang kurang ternyata. Oh, ada yang masih kosong ternyata dalam jiwa ini. Nah, cukup orang kaya dan Lazarus yang tadi kita baca cukup menjadi peringatan loh bagi kita. Karena nggak mungkin orang yang sudah mati datang lagi dan mengingatkan ini buat kita, nggak ada ceritanya itu. Nah, yang bisa mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara yang masih hidup. Dan kembali kepada kita
bahwa ini ada dalam kehidupan kita. Ini harus kita kerjakan, ini harus kita isi jiwa kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan membuat kita terkunci dalam hal ini, di mana hanya Tuhan yang bisa untuk ada di dalamnya. Dan orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan berusaha untuk ini. Dia tidak akan berusaha. Ingat, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan sorga adalah mereka yang benar-benar meningkatkan hidupnya bersama dengan Tuhan. Saya katakan bahwa peraturan dan aturan yang berlaku di sorga itu firman Tuhan. Jadi kalau selama kita di bumi ini nggak tunduk terhadap aturan firman Tuhan, jangan mimpi dan punya cita-cita jadi masuk surga. Mudah kan? Simple kan? Kok ribet amat sih pikir-pikir tentang surga? Gampang langsung masuk surga. Tunduk, setia, lakukan firman, masuk surga. Saya katakan, saudara boleh kaya, tetapi jangan terikat dengan kekayaan. Saudara boleh memiliki segala sesuatu, tapi jangan punya jiwa duniawi dalam kehidupanmu. Ini perlu dibedakan. Silakan saudara bekerja, silakan saudara bekerja sekuat segiat mungkin, pasti Tuhan berkati. Tapi jangan duniawi, jangan terikat dengan hal-hal itu. Nggak perlulah pakai keren-kerenan lah. Jangan jadi seperti prinsip hidup orang-orang di luar sana yang tidak takut Tuhan dan tidak kenal kebenaran. Kita harus punya prinsip hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus punya prinsip hidup sebagai warga negara kerajaan sorga, bukan dunia. Kalau kita nggak punya gairah hidup untuk mau menyenangkan Tuhan dan mengisi kekosongan jiwa dengan Tuhan, nggak mungkin kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nggak mungkin. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya, itu sebenarnya simpel, mudah. Ketika kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka di situ Tuhan turun tangan, bekerja campur tangan dalam segala perkara dalam hidup kita. Jadi kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya adalah ketergantungan kita, kesadaran hidup kita bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Itu. Nah sekarang saya mau tanya saudara, kira-kira jenis kemerdekaan seperti apa, kebebasan seperti apa yang saudara idam-idamkan atau inginkan? Nah ini yang saya katakan, tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Mereka memiliki kebebasan, tapi kebebasan seperti yang dimiliki oleh Lucifer. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tidak disadari oleh banyak orang Kristen hari-hari ini. Bahkan pendeta pun kadang nggak sadar tentang ini, bahwa kebebasan yang dia miliki hari-hari ini adalah kebebasan yang dimiliki seperti sama yang dimiliki seperti Lucifer miliki. Saudara tahu Lucifer kan? Dia malaikat yang Allah campakkan di bumi ini. Saudara tentu garis besarnya tahu cerita ini. Lucifer diberikan kebebasan, bahkan dipercayakan untuk membawahi berlaksa-laksa malaikat yang lain untuk memimpin bala tentara malaikat di sorga untuk memuji-muji dan mengagungkan, memuliakan Tuhan. Tapi saya Lucifer salah mempergunakan kebebasan yang Allah izinkan atau dia miliki. Dia mempergunakan kebebasan yang Allah berikan sebebas-bebasnya, bahkan sampai mau melampaui Allah itu sendiri. Dia nggak pikir bahwa dia hanya ciptaan. Demikian dengan kita, jangan sampai kita lupa kita ini cuma makhluk ciptaan Tuhan.
Jangan kita mengarahkan hidup kita sebebas-bebasnya tanpa bergantung dan bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kebebasan yang dimiliki Lucifer itu ada dalam kehidupan kita. Itu kemerdekaan yang salah, kebebasan yang salah. Yang benar adalah bagaimana keterikatan kita dengan Tuhan. Semakin kita terikat dengan Tuhan, semakin kita dimerdekakan di dalamnya. Sebaliknya, ketika engkau semakin mau membawa dan mengarahkan hidupmu sebebas atau merdeka yang seperti dimiliki Lucifer, saudara lebih jauh dari Tuhan. Dan saudara akan semakin terikat dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya ilustrasikan buat saudara. Ada yang namanya titik tidak balik atau point no return. Bapak Ibu, umpama ini perjalanan hidup kita. Ini Tuhan. Dunia. Ada suatu titik. Kalau orang itu dia terus belajar, berusaha untuk mengenal Tuhan, terus berusaha untuk dekat dengan Tuhan, ada suatu titik di sini orang itu tidak akan mungkin balik ke dunia, karena hatinya terus diarahkan untuk Tuhan. Sebaliknya, ada perjalanan kehidupan orang yang selalu mau mengatur dirinya sendiri, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ada satu titik di mana dia nanti untuk mau balik ke sini nggak mungkin karena sudah terikat dengan dunia. Hati-hati. Ada titik itu dalam perjalanan kehidupan manusia. Kalau kita hari demi hari kita mengarahkan hidup kita untuk belajar mengenal Tuhan, oh ada satu titik kita nggak mungkin balik ke dunia. Apapun yang disodorkan, apapun yang ditawarkan dunia, nggak mungkin kita berbalik. Karena memang titik ini kita sudah lewati. Kita hanya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Saya jadi PNS, saya menyenangkan Tuhan. Saya jadi seorang bisnismen, saya menyenangkan Tuhan. Saya jadi seorang pelayan, saya melayani sungguh-sungguh. Dunia tidak akan mungkin bisa mempengaruhi kalau sudah lewat titik ini. Kita terus berjalan maju terus untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, saya nggak pengaruh. Tapi berbahaya kalau kita tidak belajar untuk mengarahkan hidup kita hanya untuk dunia. Ada satu titik, saudara tidak akan mungkin berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Terlalu nyaman sih dengan dunia. Terlalu indah dunia untuk mau ditinggalkan. Nah, jangan sampai kita ada di titik ini. Kita lupa bahwa dalam jiwa kita ini ada yang kosong. Kita lupa bahwa yang bisa mengisi ini hanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ini akhir zaman. Yohanes ketika di Pulau Patmos sudah cukup mengingatkan kita yang ada hari-hari ini. Apa peringatan Yohanes? Coba Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Saudara buka Alkitab saudara. Ayatnya yang ke-11. Wahyu 22 ayat 11. Apa Alkitab katakan di sana? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat apa? Jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus apa? Cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia apa? Terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Artinya apa? Ketika kita terus mengarahkan hati kita untuk hidup kudus, hidup tidak berkenan, maka kita akan terus ke sini. Sebaliknya kalau kita hanya ke sini, ada waktunya titik itu tidak mungkin untuk saudara bisa berbalik dan menyenangkan Tuhan. Akhir zaman ini Pak, Bu. Mari kita serius. Itu tadi
tadi saya katakan kalau saya tidak cepat-cepat sadar dan bertobat, saudara tidak tahu saya bisa munafik di hadapan saudara. Kalau tujuan saya hanya hal-hal yang seperti ini, tidak menyadari bahwa ada kekosongan yang utama dalam diri, wah, saudara tidak bisa deteksi saya kalau soal ini. Tapi hari ini kita fair-fairan. Ayo, saya lagi berjuang untuk terus Tuhan ada di kekosongan ini. Nggak mudah sih, nggak mudah. Tetapi nggak mudah bukan berarti Tuhan nggak bisa turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi sangat disayangkan kalau saudara hari-hari ini tidak serius untuk menanggapi hal ini. Sangat disayangkan. Dan jangan sampai kita menyesal. Mumpung Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan. Apa sih persoalan saudara? Apa sih pergumulan saudara? Oh, Tuhan tahu untuk memulihkan itu. Tuhan bisa memulihkan itu semua. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mudah ke kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, mau memperkarakan hidup kita, mau terus bertanya kepada Tuhan, mau terus cari tahu apa sih rumus supaya saya bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Semua sudah ada di dalam Alkitab ini. Nah, contoh, saya kasih satu rumus yang indah buat kita renungkan hari-hari ini. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Ayat ini sudah sering kali kita dengar. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin saudara bertanya, di mana rumusnya, Om? Apa yang baru dalam ayat ini? Tidak ada yang baru dalam ayat ini. Tapi saya mau kasih tahu begini. Ketika kita lebih dalam mau cari tahu isi hati Tuhan, Tuhan akan terbuka dan memberitahukan rahasia hatinya bagi kita hari. Karena selalu saya katakan, Tuhan tidak menciptakan dan menempatkan kita pada suatu kehidupan yang serba abstrak atau tidak tentu. Segala sesuatu Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Perjalanan hidup kita ini ya dan amin di dalam Tuhan. Nah, Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita berbicara kematian, itu suatu hal yang sangat banyak membuat orang takut berpikir soal mati. Kenapa? Sebenarnya itu sedang berbicara dalam jiwa kita bahwa ada yang kosong. Ada yang kosong. Kematian adalah fakta. Tetapi kematian juga adalah suatu hal yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang. Termasuk banyak orang Kristen yang takut di dalam. Takut mati. Takut mati kenapa? Sebenarnya Tuhan sedang memberi pesan, warning, sinyal bagi kita bahwa harus ada aku di sini. Kalau ada Tuhan di dalam jiwa kita, kita bisa berkata, karena bagiku mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus katakan mati adalah keuntungan? Karena Paulus sudah mengisi kekosongan ini dengan Tuhan, dan kalaupun dia mati, Tuhan terbuka tangan dan menyambut dia. Ini perlu sekali lagi harus disadari oleh kehidupan kita. Nah, orang yang takut mati itu artinya bahwa dia juga takut untuk hidup dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Pasti. Kalau selama dia hidup sudah menyenangkan Tuhan, oh kapan saja Tuhan panggil siap kok. Sebaliknya orang yang hidup hanya memenuhi kekosongan ini dengan hal-hal duniawi, dia pasti takut mati. Karena dia nggak mengerti. Dia tidak memahami kebenaran. Dia tidak mengisi kekosongan ini dengan Tuhan di dalam. Jadi Bapak Ibu, kuncinya begini, saya mau katakan langsung. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita harus menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Untuk ini terisi dengan Tuhan, harus menjadi kekasih Tuhan. Nah, tadi saya ilustrasikan,
Itu suami gagah perkasa, punya kekuasaan, tetapi kalau sama istri dia dengar-dengaran. Kenapa? Karena istri yang sampai memenuhi kekosongan jiwanya. Karena dia menganggap istri sebagai kekasih hidupnya. Demikian dengan kita. Tanpa kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan adalah kekasih belahan jiwa kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita dapat memahami ini dan nggak mungkin kita menempatkan Tuhan di sini. Jadi kuncinya, syaratnya adalah kita harus menjadi kekasihnya Tuhan. Tidak ada cara lain. Harus menjadi kekasih Tuhan. Nah, di tempat ini saya mengajar saudara seperti ini. Saya mengajak saudara untuk menjadi kekasih Tuhan setiap waktu. Nah, bagi saudara yang tidak sungguh-sungguh mau menerima materi ini atau firman Tuhan seperti ini, saudara di tempat duduk saudara pasti akan teraniaya. Tiap hari saudara datang ke sini pasti teraniaya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini memaksa saudara untuk meninggalkan hal-hal tadi yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau saudara serius, sungguh-sungguh mau menjadi kekasih Tuhan, apa saja yang saya khotbahkan di sini, saudara tetap mengucap syukur di tempat duduk saudara. Nah, di sini saya mengajak kita untuk menjadi kekasih Tuhan, untuk supaya kita bisa mengisi kekosongan ini. Kalau tidak mulai dari hari ini, jangan salahkan saya sudah kasih tahu hari ini. Dan jangan salahkan Tuhan di kemudian hari. Nah, 3 hal yang perlu saudara ingat untuk menjadi kekasih Tuhan. 3 poin. Saya tidak akan uraikan lebih panjang, tapi 3 poin singkatnya. Yang pertama, tidak terikat dengan dunia. Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Jangan terikat dengan dunia kalau mau jadi kekasih Tuhan. Artinya apa? Mindset kita harus diubah. Pola berpikir kita harus diubah. Untuk supaya kita bisa memahami mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Yang kedua, Ibrani pasal 11 ayat 6. Coba buka ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh alami Tuhan dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar, oh kata Om Pendeta Tuhan Yesus itu baik. Tidak. Harus saudara alami Tuhan dalam hidup. Saudara tidak mungkin menjadi saksinya Tuhan kalau saudara nggak pernah punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan Tuhan yang keluar dari mulut kita ini hanya kata pendeta. Jangan. Tetapi Tuhan yang kita ucapkan adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seberapa sungguh-sungguh kita mencari Tuhan? Nah, ini harus kita perkarakan juga dalam hidup kita. Sudah tidak kita sungguh-sungguh cari Tuhan, maka dari itu, waduh Bapak Ibu, ini juga perlu perjuangan yang serius. Bagaimana caranya? Kalau cara saya, saudara tidak perlu ikuti cara saya. Saudara pasti punya cara sendiri. Tapi kalau cara saya berusaha untuk setiap pagi, setiap waktu, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu cara saya. Yang kedua, setiap hari saya harus belajar baca firman Tuhan. Belajar dan belajar, cari tahu apa isi hati Tuhan. Supaya benar-benar apa yang saya sampaikan lewat perkataan, lewat firman Tuhan seperti pagi hari, sungguh benar-benar satu hal yang menjadi hidup dalam hidup. Bukan hanya sekedar apa kata orang. Yang ketiga, syarat untuk menjadi kekasih Tuhan. Kita baca dulu ayatnya, oke? Mazmur 18. Mazmur 18. Ayat 26. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah engkau berlaku tidak bercelah.
Terhadap orang yang suci, ayat 27, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelit-belit. Yang ketiga apa? Kesucian hidup. Kalau mau Tuhan berlaku indah dalam hidupmu, jaga kesucian hidup. Ini juga nggak mudah di akhir zaman seperti sekarang. Artinya apa? Bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita ini setiap hari, setiap waktu, setiap saat itu diwarnai dengan ujian, dengan godaan di dalam. Kalau kita nggak menyadari ini, sulit. Saudara tidak akan mungkin sanggup menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus punya komit, harus berani berkata tidak untuk segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita harus punya hal. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa yang sanggup mengisi kekosongan jiwa dalam hidup kita hanya Tuhan. Nggak mungkin hal-hal lain di muka bumi ini. Tidak bisa selain Tuhan.